Sama-sama, Pak. Kita sudah sampai di sini. Ini sudah 100 halaman ya. Jadi itu 78. Kita mau lihat ini. Providensia dan kebebasan atau tanggung jawab manusia. Jadi ini masih di sekitar predestinasi ya. Nah sekarang tentang bagian A itu tanggung jawab manusia. Ya ini terkait dengan bagian A ini ada 2 poin. Ya. Nanti kita lihat. Pertama ada rencana atau penetapan Allah. Allah sudah menetapkan. Kalau Allah menetapkan itu berarti predestinasi. Predestinate itu ya. Nah, kalau providence itu dia memelihara. Ini dua ya. Jadi dia tetapkan, yang dia tetapkan dia pelihara. Sampai hal itu final, ultimate. Ya. Tetapi di sini kita lihat tidak membuang tanggung jawab manusia. Jadi ada 3 hal di sini. Ada predestinasi, ada providensia, ada tanggung jawab manusia. Jadi 3. Oh ini terlalu kecil ya. Nah ini ya, tanggung jawab manusia. Yang pertama, manusia bertanggung jawab atau mempunyai kewajiban untuk melakukan hal yang terbaik berdasarkan firman Tuhan. Nah itu ya, harus keharusan Tuhan beri firman. Nah, sekarang kita lihat ini Spurgeon yang terkenal ya, Charles Dawson Spurgeon. Apa yang dia katakan? Hanya singkat. Dikatakan oleh Spurgeon ini, saya kecilkan ya, biarlah providensia Allah melakukannya. Urusanmu, jadi urusan manusia adalah melakukan yang engkau bisa. Jadi Allah tidak menuntut, Allah tidak jadikan robot ya. Ini dalam Spurgeon Expository Encyclopedia ya. Dia menulis singkat tapi ini dalam ya. Jadi Allah melakukan apa yang harus dia lakukan. Dan manusia atau kita itu melakukan apa yang bisa kita lakukan. Ini terkait secara personal ya. Jadi itu tanggung jawab kita. Kita harus melakukan. Kita sudah belajar firman, mengerti firman, ya. Belajar berarti menggunakan nous. Itu ada 3 kerangka di situ ya. Ada nous, ketika belajar menggunakan pikiran. Dan pikiran itu sudah mengalami pembaharuan. Ya. Dan itu presentif terjadi, pembaruan terus-menerus. Setelah belajar, hasil dari pembelajaran kita yaitu kita memiliki pengetahuan yang makin hari makin progres. Jadi ada perkembangan pengetahuan. Itu kedua. Yang ketiga itu melakukan. Proneo itu bahasa Yunaninya ya. Jadi kata pikiran itu ada di dalam tiga rangkap ya, 3 aspek. Pertama, pikiran itu terhubung dengan ya nous itu sendiri, pikiran itu sendiri. Tapi pikiran yang harus dibaharui, presentif, terus-menerus. Jadi tidak hanya satu kali berpikir kemudian sudah beres semua, tidak. Jadi harus terus-menerus. Berarti kita harus belajar firman secara terus-menerus, dinamis. Ya. Kemudian yang kedua, kalau kita makin belajar, kita makin berpengetahuan. Itu noesis. Ya, pengetahuan kita makin bertambah. Itu kata noesis itu juga disebut dengan intelektual spiritual. Ya, kalau kita belajar tentang Aiki, Eki, Eski. Ini kalau dihubungkan dengan ini ya.
Jadi IQ itu pikiran, ya, kemudian emosi, kemudian spiritual, spiritual. Ya, itu tiga hal ya. Ya, intelektual yang terkait dengan spiritual. Nah, itu hasil pembelajaran. Tapi di dalam Alkitab tambah satu. Itu di PAK belajar itu. Tiga hal itu. Pendidikan agama Kristen. Pak. Nah, ditambah satu yaitu kata Yunani proneo. Melakukan. Jadi melakukan itu final. Itu paling akhir. Tidak boleh dibalik. Itu sudah secara sistematis. Jadi harus pikiran sudah ada, itu harus digunakan untuk belajar. Tapi sebelum belajar harus mengalami pembaharuan. Ya, itu. Roma 12 ayat 1. Baru makin belajar, makin tambah pengetahuan. Knowledge-nya bertambah. Knowledge spiritual atau SQ di dalam PAK ya. Kemudian baru terjadi yang paling akhir itu yaitu proneo, yaitu melakukan. Nah, di sini Spurgeon kaitkan itu ya. Jadi providensia itu tugas Allah bukan kita. Kita punya tugas yaitu belajar, berkembang, progres, melakukan tiga hal. Ya, nah ini saya tambahkan aja supaya makin luas. Kalau saya tulis makalah pasti saya ketik semua ya. Tapi yang seperti gini PPT ya terbatas sekali kalau ketik. Wah, bisa 200 halaman ini. Ya. Jadi sekalipun ada penetapan Allah, yaitu predestinasi. Nah, ini contoh ini ya. Allah tetapkan untuk mati. Ya, itu waktu Kairos, waktu Allah. Kita tetap perlu, bahkan harus berusaha menjaga diri kita. Ya, itu tanggung jawab kita. Jangan kemudian kayak si Yudas Iskariot kemudian bunuh diri. Itu karena dia berbuat dosa, dia mencelakakan diri sendiri. Ya, nah itu. Demikian juga sekalipun ada penetapan Allah tentang, ini masalah kesehatan, ini hanya perbandingan ya. Kita tetap perlu, bahkan kita harus menjaga kesehatan kita. Nah, demikian juga tentang dosa. Jadi tiga ilustrasi ya. Penetapan dosa ada. Kita tetap perlu, bahkan harus berusaha menguduskan diri, ya, menguduskan diri ya, atau melawan godaan setan. Itu ya, itu di dalam 1 Petrus apa 2 Petrus itu ya. Kenakanlah seluruh senjata Allah. Jadi ada peperangan rohani di situ ya. Itu tugas kita. Bukan berarti Allah meninggalkan kita, tetap Allah ada, tapi Allah memberi kesempatan untuk kita datang kepada Dia, bersandar kepada Dia, mengenakan perlengkapan senjata Dia, untuk melawan dosa, melawan setan. Dia sudah siapkan, ya, dan Dia mau untuk kita seperti itu, seperti yang Dia kehendaki ya. Jadi lihat ini ya, jadi ada penetapan, Allah memelihara. Kemudian yang ketiga, ada tugas kita. Jadi dua itu milik Allah. Ya, kita melakukan. Itu harus kita, tanggung jawab kita. Ya. Kalau mau beri contoh lagi yang lebih jelas itu, kadang saya beri contoh berulang-ulang ya. Esra pasal 7 ayat 10. Tuhan sudah memberi Taurat. Esra bertekad untuk mempelajari Taurat. Bertekad untuk melakukan. Baru yang ketiga, Esra bertekad untuk mengajarkan. Itu tanggung jawab Esra semua. Tauratnya sudah diberi. Keselamatan sudah diberi. Tanggung jawab kita, nah itu ya nanti dibahas secara khusus itu. Kejarlah keselamatan dalam Filipi. Itu tanggung jawab kita ya. Kejarlah keselamatan. Bukan berarti keselamatan belum diberikan. Sudah. Tapi itu harus dibahas untuk lebih mengerti lebih dalam. Itu ada pembahasan khusus. Dan saya sudah punya diktatnya itu ya. Tinggal dipindahkan ke dalam apa PPT seperti ini. Jadi Spurgeon ya, ini seorang yang sangat terkenal. Ini orang Injili Spurgeon ini. Tapi orang Reform sangat menghargai orang-orang Injili seperti Spurgeon. Ya,
Spurgeon, ada lagi yang menulis satu umat. Dia menulis beberapa buku ya. Itu John Stott. Itu orang-orang Injili. Pak Tong tidak mau hanya reformat. Karena nuansa reformat di Barat sudah jatuh ke dalam liberalisme. Termasuk gereja-gereja yang ada di Indonesia. Ya, umpamanya gereja-gereja kita yang Protestan, umpamanya di sini ada GKI. Coba tanya orang GKI atau enggak orang GPIB. Saya kan mantan di GPIB. GKI saya sewaktu-waktu khotbah waktu lalu ya, diundang. GKT, Gereja Kristus Tuhan. Gereja GKA, Gereja Kristen Abdiel. Ya, Pak Anton pernah di Surabaya, mungkin pernah dengar ya, gereja-gereja. Ini gereja-gereja besar, itu gereja-gereja dari eh, sisi apa kehadiran itu banyak, dan rata-rata di situ pengusaha karena jemaat di situ banyak orang Chinese. Jadi bisa langsung tahu ya kalau ibadahnya bagaimana. Lihat lihat aja di tempat parkir, mobil-mobilnya banyak yang mewah ya. Nah, ini hanya ilustrasi aja. Jadi kita lihat ada tanggung jawab, kita harus melakukan ya. Ini bagian pertama. Ada lanjutannya. Bagian yang kedua, pada waktu manusia berbuat dosa, ia tetap bertanggung jawab terhadap Allah akan dosanya itu. Artinya pasti dia akan mengalami apa yang disebut dengan dihukum atau didisiplinkan karena dosa itu. Kan ini tanggung jawab. Ya, waktu Adam sudah diberi kebebasan, tapi kebebasan yang dituntut tanggung jawab. Kalau kamu makan ada konsekuensi. Konsekuensi itu mati. Kan itu dituntut tanggung jawab. Sebenarnya tanggung jawab untuk setia, jangan makan. Hmm. Sudah diberi kebebasan, Allah yang beri, dia makan, dia harus bertanggung jawab. Jangan tanggung jawab itu dilempar lagi kembali kepada Allah. Ya, Allah sudah beri kebebasan, Allah sudah beri rambu-rambu, tapi dia menabrak semua rambu-rambu, padahal Allah sudah katakan konsekuensinya kamu mati. Jadi, mau mati, ya mati beneran. Bukan mati secara fisik ya. Nah, ini yang bagian kedua ini ya. Memang dalam kasus orang yang sungguh-sungguh percaya, semua dosanya sudah dibayar. Sudah kan? Sudah dibayar di atas, kapan itu? Di atas kayu salib 2000 lebih tahun yang lalu. Sehingga ia tidak lagi dihukum. Roma pasal 8 ayat 1. Coba Kriya tolong baca. Kita harus baca firman Tuhan ya. Roma 8 ayat 1. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang ada di dalam Kristus Yesus. Nah, sudah tidak ada penghukuman. Ini teologi Paulus ya. Jadi kita yang sudah dipredestinasikan itu pasti ditebus dan pasti selamat. Sudah tidak ada penghukuman. Yang ada itu apa? Wah, enak ya, sudah tidak ada penghukuman. Yang ada itu apa sekarang? Siapa bisa jawab? Ada penghakiman di antara orang-orang percaya atau tidak? Ada pengadilan di antara orang-orang percaya atau tidak? Apakah pengadilan ketika Yesus datang kedua kali, ketika orang-orang percaya dibangkitkan? Nah, ini terkait dengan eskatologi ya. Ketika dibangkitkan, apakah itu soal dia masuk surga, masuk neraka? No. Paulus katakan tidak ada lagi hukuman. Jadi yang ada apa di dalam pengadilan? Ini yang menarik. Apa Pak Anton? Betul. Ya, itu Pak Anton pakai istilah itu ya. Itu orang yang mati itu di dalam Wahyu 14 ayat 13, itu yang bagian terakhir dikatakan segala perbuatannya akan menyertai. Ya, perbuatan apa? Perbuatan itu terkait dengan apa yang Pak Anton katakan. Wah, ini harus jadi calon calon dosen ini. Kalau calon dosen mesti kuliah lagi Pak Anton ke MTH. 2 tahun aja masih muda.
Ya, kita saling dukung dalam doa ya. Kalau Pak Anton ada dana mungkin juga Tuhan siapkan lagi apa nih untuk sponsor ya. Saya dulu kuliah nggak nyangka dapat sponsor. Ketika saya mau pulang dipanggil oleh bendahara, Moses menghadap bendahara. Tahu-tahu dibilang jangan pulang. Kamu dapat sponsor. Ya, tolong taken in agreement. Ya, perjanjian dengan sponsor. Ya, itu urusan belakangan, itu urusan Tuhan. Ya, kita punya kemauan. Jadi itu benar kata Pak Anton ya. Jadi bukan ini berarti kita kemudian bermain-main dalam dosa, bermain-main dalam lumpur. Bukan. Teologi reform tidak mengajar itu. Ada orang yang keliru dalam memahami teologi reform. Oh, kalau sudah dipredestinasikan pasti selamat. Enak ya. Nah, kalau jatuh dalam dosa, ya enak aja karena sudah diselamatkan. Tidak seperti itu. Alkitab tidak mengajarkan itu. Alkitab menuntut tentang hagios, harus kudus. Allah bilang, karena aku kudus. Jadi Alkitab tidak membiarkan kita untuk memikirkan seperti kemauan kita. Wah, sudah predestinasi, sudah pasti selamat. Alkitab bicara tentang masalah kekudusan. Dan kekudusan itu terkait dengan kita sudah dikuduskan secara spiritual. Tapi di dalam kehidupan moralitas kita, kita juga harus kudus. Perkataan kita. Dan apa yang kita lakukan tiap hari kan itu harus kudus. Ya. Dan itu dinilai oleh Allah. Dinilai oleh sorga. Dan itulah kemudian muncul Wahyu pasal 14 ayat 3. Berbahagialah orang yang mati di dalam Tuhan. Kata roh. Ya. Mereka boleh berjeri lelah mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka. Dan segala perbuatan akan menyertai mereka. Orang yang mati, perbuatannya sudah dalam Tuhan dia. Dia mati dalam Kristus. Dia sudah bahagia. Tapi perbuatannya menyertai. Apa ini? Perbuatan ini. Perbuatan setelah kita dalam Kristus atau waktu kita di luar Kristus. Perbuatan apakah sudah setelah kita dipredestinasikan atau sebelum dipredestinasikan? Enggak, semua itu terkait dengan predestinasi. Ya. Jadi kita ujungnya di sini, sebab itu jangan berupaya bergumul untuk tidak berbuat dosa, apalagi bahwa Allah telah menebus di dalam Yesus. Jangan bergumul ya, berupaya bergumul. Itu artinya ini startingnya. Jadi kita diselamatkan oleh Yesus bukan upaya kita. Bukan pergumulan kita, agon atau agonisomai kita. Ya, mau nyogok Tuhan kita dengan usaha kita. Nah, itu bukan doktrin biblikal atau doktrin teologis. Itu sama sekali tidak ada hubungan dengan itu. Ya, tapi ada orang-orang Kristen berpikir seperti itu. Teologi reform punya kelebihan tertentu. Ya. Cara berpikirnya cukup tajam, cukup kritis. Ya. Kalau kita mau belajar serius ya. Dan kembali ya, back to the Bible atau sola scriptura. Itu teologi reform. Ya, tapi teologi reform pun tantangannya banyak. Ya, banyak orang yang tidak setuju dengan teologi reform. Tapi ini bukan soal setuju dan tidak. Ini bukan soal sebenarnya bukan soal aliran teologi. Ya, sebenarnya bukan itu. Tetapi soal bagaimana Roh Kudus bekerja memberikan iluminasi kepada para scholar di dalam teologi reform sehingga mengerti ini. Bacalah buku Agustinus. Ya, itu cikal bakal di dalam abad yang keempat ya. Waktu itu belum ada reform, masih abad keempat. Tapi dasar-dasar teologi reform itu sudah diletakkan oleh Agustinus dari Hippo. Itu sudah diletakkan. Ya. Jadi sampai di sini ya kita mengerti ya. Ini bagian yang kedua. Ya. Bagian yang berikutnya, B. Mengapa manusia tetap mempunyai tanggung jawab? Tanggung jawab bukan soal dia akan diselamatkan, bukan. Ya,
setelah diselamatkan tetap punya tanggung jawab. Nah, yang pertama, wah ini laptopnya ditaruh HP ini. Yang pertama, kita sebagai umat pilihan harus hidup sesuai kehendak Allah. Itu sesuatu yang perintah. Perintah itu harus itu imperatif. Ingat teman-teman ya, yang belajar di STT Rai ya. Di STT Rai Batam, ini harus ngerti yang seperti ini ya. Apalagi pimpinan kuat sekali yang seperti ini ya. Itu imperatif, keharusan. Bukan pilihan. Bukan pilihan, harus hidup sesuai kehendak Allah. Nah, itu yang membuat kita bergumul. Ya, ya, kehendak Allah yang dinyatakan kepada kita. Nah, itu kita sudah mengerti ya. Ya, firman Tuhan. Tapi ini kemudian penulis tambahkan ya dengan firman Tuhan yang kita ketahui berdasarkan kehendak rencana Allah yang tadinya tersembunyi yang tidak kita ketahui. Nah, diambil dasar ya. Ini sangat terkenal ini ya. Ulangan pasal 29 ayat 29. Hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya. Ya. Jadi ini ya, ulangan. Ya. Jadi kita lihat di sini ya, mengapa kita harus bertanggung jawab. Ini subnya ya, subtemanya ya. Mengapa kita? Karena kita dituntut di sini. Keharusan imperatif. Saya lupa mengetik tambahkannya. Itu imperatif. Harus itu imperatif. Saya tekan-tekan ini ya. Kata imperatif di dalam bentuk dari kata tertentu yang menekankan satu keharusan berarti itu hal yang sangat esensial, sangat penting, tidak bisa kita komplain atau tidak bisa kita pilih. Itu sesuatu yang harus terjadi dalam hidup. Nah, hidup sesuai kehendak Allah. Ini kan pergumulan. Itu tanggung jawab kita. Ketika kita berusaha, walaupun melalui agon atau agonisomai, bergumul, itu tanggung jawab kita. Ya, yang perkenalkan tentang agon-agonisomai itu J. Knox Chamberlain, profesor dari Westminster. Istilah itu ya, agon dan agonisomai. Bahwa hidup kita penuh dengan pergumulan, penuh dengan apa ya? Di dalam kita itu semacam ada peperangan di dalam kita itu. Ya, diri kita yang sudah percaya. Karena mengapa ada peperangan? Ada sifat sarkinois, sifat kedagingan kan masih melekat dalam hidup kita. Sebagai orang yang sudah ditebus, ya, dan sudah selesai ditebus. Tetap ada pergumulan. Namun apakah kita bisa melakukan seluruh kehendak Allah secara total, secara utuh? Tentunya tidak. Kita melakukan itu di dalam proses. Waktu di dalam proses itu, ya, itu sudah berbicara tentang kalau di antara kita orang percaya ada strata rohani, tingkatan rohani yang berbeda-beda. Ya, kalau Pak Anton sudah berkeluarga, apakah rohaninya sama persis dengan istri? Kata orang Jawa ya, plek gitu, persis sama. Atau Pak Inmer, ya, kan ada tingkatan. Suami kadang-kadang lebih rohani mungkin dari istri. Istri bukan tidak rohani, tapi ada kata lebih ya. Ada siapa? Ada Ronald di sini. Tadi saya lihat ada Tirsa ya. Tirsa masih di asrama ya. Apakah semua anak-anak di STT Rai yang di asrama rohaninya sama semua? Pasti ada perbedaan. Ronald, teman-teman seangkatan, apakah rohani semua sama persis? Enggak, beda-beda. Ya. Sudah rohani tapi tetap memiliki kelemahan-kelemahan tertentu yang harus diproses supaya kelemahan itu makin dikikis semakin hari semakin kurang. Karena tujuan kita ujungnya yaitu menjadi seperti Kristus. Itu kan proses.
Ya, ada progresif di situ, ada perkembangan di dalam proses itu untuk tingkat kerohanian. Ya. Tapi ini ini menarik sekali karena ditambahkan ulangan pasal 29 ayat 29. Mengapa ditambahkan? Kita dituntut tanggung jawab. Sekarang kita bisa menggunakan firman Tuhan untuk mengerti ini. Nah, sekarang saya berikan yang agak ekstrim ya. Ada hal yang tersembunyi. Tentang predestinasi, siapa yang tahu? Nggak ada orang tahu. Nah, ini menjadi alasan untuk orang-orang lain di luar reform menyerang reform. Ya, kalau sudah ditentukan, nggak usah nginjil aja. Nah, kalau nggak usah menginjil lagi, berarti itu amanat agung di dalam Matius pasal 28 harus dibuang. Mengapa disuruh menginjil? Menginjil itu tugas dan tanggung jawab kita sebagai orang percaya. Tetapi, pakai kata peralihan ya, untuk predestinasi itu ya hal yang tersembunyi bagi Allah. Siapa yang tahu ini selamat dan tidak? Ya, mungkin kita katakan, oh lihat dari apa gejala-gejalanya, atau lihat dari apa sarkinoid, bukan sarkinoid ya, karpos dia, buah. Tapi Yesus memberi tantangan di dalam Matius pasal 7, itu orang yang memanggil Tuhan, kemudian bekerja di ladang Tuhan, ujungnya dikatakan, nyala engkau pembuat kejahatan. Padahal pakai nama Tuhan. Apakah dia hanya apa ya, apa istilahnya itu, apa ya, mengadopsi atau dia menggunakan nama Tuhan, tapi Tuhan katakan, engkau sebenarnya pembuat kejahatan. Padahal menurut ukuran ya mereka yang datang kepada Yesus itu, ukuran mereka kan mereka tetap menggunakan nama Tuhan untuk menyembuhkan, bernubuat, ada tiga itu apalagi ya, tiga hal. Tapi Tuhan Yesus sendiri tidak menerima mereka, malah Yesus cap atau katakan engkau pembuat kejahatan, nyala engkau diusir. Kalau sudah diusir seperti ini, pembuat kejahatan, apakah dosa mereka sudah diampuni? Jadi mereka kita mau kategorikan itu di dalam Matius pasal 7, apakah mereka itu orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus atau hanya orang yang memiliki religi? Itu kan masalahnya. Sangat menarik itu kalau kita lihat di sini ya, bandingkan dengan ini ya. Hal-hal yang tersembunyi bagi Allah. Ada banyak hal yang terlalu besar yang kita tidak tahu. Ya, itu hanya untuk Allah. Nah, soal waktu, umpamanya Tuhan datang seperti pencuri eskatologi, itu memberikan konsep figuratif bahwa kita nggak mengerti kapan time-nya, waktu yang tepat, ya. Kairosnya itu Tuhan datang kali yang kedua nggak, tidak mengerti. Cuman Alkitab memberikan tanda-tanda. Nah, ini cermin dari Ulangan 29 ayat 29. Nah, sekarang perhatikan ayat ini. Nah, dijelaskan kan. Hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Artinya rencana Allah tidak diketahui. Ya, itu bukan untuk kita. Rencana Allah itu bukan untuk kita. Dan karena itu bukan pedoman untuk hidup kita. Yang kedua, hal-hal yang dinyatakan itu bagi kita. Hal-hal yang dinyatakan adalah hukum Taurat atau firman Tuhan karena merupakan pedoman kita. Ya, ada dalam firman yang masih tersembunyi. Tadi saya sudah katakan contoh-contohnya ya. Jadi kita lihat di sini ya. Ini hal yang jarang dibicarakan, hanya dalam teologi reform ya, yang menjelaskan ini. Mengapa kita harus bertanggung jawab? Ini baru poin yang pertama. Ya, kita lihat. Jadi kita tetap bertanggung jawab. Nah, sekarang saya ke yang bagian berikut. Saya lihat dulu ya. Oh ya. Nah, sini contoh.
Nah, ini contoh tadi saya sudah mulai bicarakan dalam hal keselamatan. Tuhan sudah menentukan memilih pribadi ini predestinate. Efesus itu ya kita sudah tahu. Dan orang-orang tertentu untuk ke neraka. Jadi double predestinate. Predestinate. Ya, bukan tunggal ya, ya, predestinate. Jadi ditentukan satu selamat, satu ke neraka. Nah, apa buktinya? Mari tolong Krie ya, baca Yohanes pasal 17 ayat 22. Tolong baca. Yohanes pasal Yohanes 17 ayat 22. Yohanes 17 ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Oke ya. Jadi aku, ego, ya, itu artinya sentral, pusat. Kalau tambah dengan ego, emi, nanti itu lihatnya di dalam kitab Keluaran ya, aku adalah aku. Ya, itu ada dasar ketiga, bukan dasar ya, ketiga saya menyampaikan 6 ego emi, ya, mengkhotbahkan itu 6 ego emi di dalam Injil Yohanes ya, itu akarnya itu di dalam eh, tulisan Musa di dalam kitab Keluaran ketika Allah memperkenalkan dirinya kepada Musa. Nah, tapi kita lihat di sini bagian ini orang yang ditentukan untuk masuk neraka dan yang tidak ya. Nah, coba tolong baca lagi Roma 9 ayat 22. Ya. Roma 9 ayat 22. Jadi, kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan. Hmm? Benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk binasa. Nah, ini jelas. Yang di 17 itu doa untuk para murid yang dipilih ya. Itu doa. Ya, jadi dia sudah memberi kemuliaannya. Nah, tetapi kita tidak tahu siapa yang dipilih untuk diselamatkan dan siapa yang akan ke neraka. Jadi hal ini adalah urusan atau kehendak Tuhan yang tersembunyi. Ya. Sehingga kita kemudian ya tidak perlu memikirkan itu kemudian menggumuli itu. Sudah jelas itu ada hal yang kita tidak tahu. Ya. Kadang orang hanya menilai dari aspek apa? Moral saja. Kalau bicara tentang moral, terlalu banyak orang baik. Dan kalau orang Kristen ketika diproses, itu prosesnya keras. Seakan-akan orang itu jahat. Ada sesuatu yang sudah di dalam, ya. Memang karena kita dari total depravity ya, sudah rusak. Nah, yang itu kan diproses untuk mengeluarkan kerusakan itu. Dari aspek hukum sudah selesai. Tapi dari aspek moral, itu kan Roh Kudus kerja. Dia bekerja. Sebenarnya ada ilustrasi yang bagus ya. Itu gambar hati yang dulu ya, gambar hati yang besar warna kuning, itu biasanya besar. Itu ada apa? Tahta di situ, di tengah dari hati itu ada tahta. Yang di dalamnya itu ada simbol dari setan ada di situ. Kemudian ada binatang-binatang buas di sekitar tahta itu. Tapi kemudian ada gambar kedua, masih hati, hanya berbedanya di mana? Ketika Roh Kudus sudah ada di tengah-tengah hati. Gambarnya udah beda. Yang di sekitar Roh Kudus itu sudah berbeda. Ya, itu kehidupan moralitas itu ya. Dampak dari Roh Kudus. Itu kehidupan moralitas di situ. Itulah karpos, buah roh. Ya. Jadi kita lihat di sini. Nah, sekarang ini kita lihat ini ya. Berpikir dan bersikap. Ah, sudah pasti selamat sehingga tidak perlu Yesus. Nah, ini keliru. Ya. Sebab nanti dan pasti akan percaya, ya, itu akan berkontradiksi dengan apa yang disebut dengan grace, anugerah Allah. Jadi ini ada orang yang masa bodoh seperti ini. Yang kedua, mungkin pribadi itu bukan pilihan, sehingga tidak perlu diinjil. Nah, ini kan ekstrim-ekstrim ya, yang keliru. Tadi saya sudah singgung ini ya. Jadi nggak perlu diinjili lagi.
Karena sudah dipilih. Sudah bukan pilihan, tidak perlu injili. Masalahnya kita tidak tahu dia pilihan atau tidak. Tugas kita harus tetap pelayanan menginjili. Untuk nanti dia bertobat juga kan bukan karena hasil dari kita. Kita hanya sebagai the representative of God. Di situ kita berperan mewakili Allah. Jadi Allah menjadi penting. Ya. Kita hanya menjadi pemberita firman Allah. Dan ketika berita disampaikan, Roh Kudus bekerja, orang bertobat. Bertobat bukan hasil kita, tapi Tuhan memakai kita sebagai anaknya, sebagai hambanya, untuk tetap menyampaikan firman. Soal bertobat itu pekerjaan Roh Kudus. Ya, jadi ini kadang orang salah ya di dua hal ini. Ya, sering keliru, terpleset di sini, dan kekeliruan itu fatal. Ya. Jadi mengapa harus Injili? Itu hanya buang waktu. Biarkan saja. Nah, bagaimana dengan amanat agung? Ya, ini kan pertanyaan ya. Ini harus melaksanakan amanat agung. Jadi jangan kemudian berpikir kalau sudah dipilih tidak perlu. Mereka pasti masuk neraka. Kita nggak tahu siapa yang ke neraka, siapa yang ke surga. Nah, kalau mau tanya tentang perbuatan moral, ada moral yang bersifat natural, ada moral yang bersifat spiritual. Apa bedanya? Tidak sedikit orang baik di luar Kristen, di luar orang-orang yang dipredestinasikan. Tidak sedikit, banyak di luar. Tetapi mereka baik atau mereka bermoral itu karena pekerjaan Roh Kudus atau karena itu memang di dalam diri manusia ada kehidupan moralitas yang seperti itu. Masih ada moralitas hal-hal yang baik. Tapi bukan hal-hal yang benar. Hal yang baik tidak membuat kita masuk sorga, keselamatan, terkait soter. Hal yang benar, orang yang benar dia pasti baik. Harusnya seperti itu. Yang benar pasti baik. Yang baik belum tentu benar. Terlalu banyak hal yang baik di luar sana. Tapi bukan kebenaran. Apalagi kalau terkait dengan soter, terkait dengan keselamatan. Ya, lingkungan saya ini lingkungan yang sangat berbeda. Krie pernah tinggal di rumah beberapa waktu yang lalu. Ya, ya cukup lama ya Krie di rumah. Itu lingkungan saya seperti apa? Tapi banyak orang baik. Ya kadang orang-orang di lingkungan saya itu hormat, ya dari segi etika, ya hormat, baik sekali. Tapi mereka tidak percaya Yesus. Itu maksud saya tentang kebaikan atau moralitas secara natural, ya. Bukan secara spiritual. Kalau secara spiritual itu hasil dari pekerjaan Roh Kudus yang disebut dengan karpos atau buah Roh Kudus. Jadi berbeda ya. Jadi dua ini ya, ini negatif, tidak biblikal. Nah, sebaliknya kita harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Tadi sudah ditekan ya, harus kehendak Allah yang telah dinyatakan bagi kita. Ini apokaliptis ya. Nah, ada dua hal. Nah, sekarang Kisah Rasul 16 ayat 31. Tolong Kriya baca. Kisah Rasul pasal 16 ayat 31, jawab mereka, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Apakah bagian ini harus menjadi doktrinal yang baku? Ataukah bagian ini adalah pengalaman? Ini kan masalah dengan Cornelius. Di sini interpretasinya kita harus memilih konteks dari ayat itu ya. Itu pertobatan ya. Seisi rumah akan selamat. Apakah itu sesuatu keharusan? Satu orang selamat, seisi keluarga selamat. Apakah itu jaminan? Apakah itu yang diajarkan Alkitab? Keselamatan itu, apakah seperti itu? Keselamatan yang diajar soter itu bersifat apa? Personal, pribadi. Ya.
Bukan kalau saya selamat, sudah pasti istri selamat, anak saya selamat. Tidak. Karena iman itu kan masalah pribadi. Keselamatan itu masalah pribadi. Tapi kok ini di dalam konteks ini, Kisah 16 ayat 31 itu seisi rumah selamat. Dan kadang orang menggunakan ini, mengklaim bagian firman Tuhan ini, kemudian menjadi basis atau basically untuk katakan bahwa kalau satu selamat, maka seisi keluarga selamat. Apakah harus gitu? Nah ini kan menarik yang seperti gini ya. Jarang dibahas. Tapi ada pandangan seperti itu. Apakah ini pengalaman dari Cornelius pribadinya dan itu terkait dengan family, personal terkait dengan family. Dan apakah di Alkitab tulis seperti itu? Ada yang bisa jawab? Ini ada kata sebaliknya ya, sesuai firman Tuhan. Nah, ini yang pertama A. Satu selamat, seluruh selamat. Padahal keselamatan itu kan bersifat pribadi. Jangankan keselamatan, kalau kita belajar eklesiologia tentang gereja itu kan, kata ek dan kaleo dipanggil keluar, itu dipanggil keluar kan pribadi, personal. Ya, dipanggil keluar, Allah yang memanggil keluar. Itu kan personal juga. Nah, keselamatan itu atau terkait dengan iman itu sifatnya personal. Apakah ada iman yang diwariskan? Ini menarik yang gini-gini kalau kita banding-bandingkan ya, lihat Alkitab secara komprehensif. Nah, secara khusus tentang keselamatan di dalam Kisah Rasul pasal 16 ayat 31. Bagaimana pandangan? Ada yang memberikan argumentasi, silakan. Apakah kalau Pak Inmer dipilih, berarti Pak Inmer secara pribadi dipilih untuk keselamatan ya. Ini predestinasi pasti dengan soter itu ya, bagian dari soter ini predestinasi. Apakah seisi keluarga harus seperti itu? Itu kan kita tidak tahu. Bisa juga yes, tapi poinnya paling utama bahwa keselamatan itu bersifat personal. Anugerah itu bersifat personal. Sekarang mau beri contoh jauh ke belakang, ke PL, Perjanjian Lama. Israel disebut, Israel secara utuh ya 12 suku itu. Disebut umat pilihan. Apakah sampai di situ? Enggak, ada proses. Terus berjalan kan? Itu di awal, startingnya itu. Ya, waktu mereka dibawa ke tanah Kanaan, mereka disebut Israel. Ya, terkait dengan peristiwa Yakub yang bergumul itu kan, Yakub menjadi Israel. Nah itu, apakah seluruhnya? Kemudian kita masuk, kemudian mengapa Israel tadi itu kemudian mengalami perpecahan, split, ada utara, ada selatan. Dua-dua penting. Tapi coba lihat, ditelusuri. Yang Tuhan selalu intervensi di utara apa di selatan? Israel utara, utara 10 suku. Israel selatan 2 suku. Yang kemudian di dalam perjanjian baru itu ada diwakili oleh perempuan Samaria ya. Nah, itu kan Israel utara ibu kotanya Samaria. Israel selatan ibu kotanya Yerusalem. Itu menarik. Dan itu terkait dengan konsep remnan. Apa remnan? Sisa. Makanya ada ya Roma berapa ya? Yang Paulus katakan tidak seluruhnya anak Abraham adalah anak-anak rohani. Ada hanya jasmani. Jadi itu kan terbagi dua. Dan itu ada dalam teologi Paulus. Dan itu ada di bagian konsep remnan teologi. Karena saya pernah ngajar di MTH tentang remnan teologi. Dari teologi Paulus. Ya, tidak seluruh orang Israel itu Israel sejati. Ada orang Israel hanya Israel lahiriah. Nah, sunat juga, itu ada ya.
Ada sunat jasmani seperti waktu lampau, kemudian ada sunat rohani. Itu menarik kalau kalau kita meneliti sampai ke hal yang seperti itu. Ini hanya mau bahas ini ya, perbandingan ya. Kisah pasal 16 ayat 31. Tapi saya terbuka kepada masukan dari rekan-rekan yang sama-sama kita belajar pada malam hari ini. Silakan ada yang memberi masukan, input terkait dengan ini. Ini bicara tentang kehendak Allah yang dinyatakan. Ya. Kisah 16 ayat 31. Shalom Bapak. Iya, Kriya, silakan. Mungkin kalau saya ya punya pemahaman di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 31 ini, bagi saya ini misalnya kalau satu orang percaya, tidak mungkin secara otomatis semuanya percaya. Karena yang seisi rumah itu mereka harus percaya, mengakui Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena yang saya pelajari bahwa tidak semua keturunan dari orang Kristen itu semuanya sudah selamat, Pak. Itu saja Pak yang saya pahami, Pak. Oke, ya. Kelihatan ringan, tapi ini nggak ringan kalau mau dipahami secara dalam ya. Bukan hanya dibaca sepintas lalu. Jadi kemudian ada orang mengklaim satu selamat, seisi keluarga pasti selamat. Ya. Halo. Ada lagi yang Eh, mau tambah? ya, kalau menurut saya Ya, mari Pak dalam Imam. kisah 16:31 ini itu adalah kalau satu orang selamat dalam rumah itu menunjukkan kalau dikatakan percayalah kepada Tuhan dan engkau dan seisi rumahmu, engkau dan seisi rumah. Ketika Hmm. satu orang selamat, maka seisi rumah itu punya kesempatan diselamatkan. Gitu. Hmm. Tapi keselamatan itu personal, keselamatan itu pribadi. Tetapi ketika ada di dalam rumah itu satu orang yang selamat, maka kesempatan bagi seisi rumah itu untuk menerima keselamatan. Terima kasih. Oke, ada istilah kesempatan. Itu perlu digarisbawahi ya, walaupun itu kata yang sederhana ya, ada kesempatan. Ya. Jadi kalau kesempatan itu artinya terserah kepada mereka yang diberi kesempatan. Ya kan? Berarti kembali ke mereka karena mereka diberi kesempatan. Nah, yang kalau kita pertajam lagi, apakah kesempatan itu boleh kita katakan sebagai anugerah? Dan kesempatan itu kan ada dalam time, dalam waktu ya. Nah, tidak tahu orang itu meraih kesempatan di dalam waktu Kairos kapan, tapi dia diberi kesempatan. Jadi penafsiran ini kan sangat luas tentang Kisah Rasul 16 ayat 31. Tapi saya membaca beberapa komentari ya, yang di Bible Hub itu kan komentarinya banyak di situ ya. Saya coba teliti itu. Ini berbicara tentang masalah pengalaman dari Cornelius. Dan pengalaman itu tidak boleh menjadi doktrinal. Nggak boleh jadi pengajaran. Karena pengalaman setiap pribadi atau setiap keluarga satu dengan yang lain kan itu berbeda-beda, unik. Saya pakai istilah itu ya, unik. Pantil menulis itu, Cornelius. Ya. Jadi unik itu berbicara tentang keunikan. Ya. Ada kesempatan, oke, tapi untuk meraih kesempatan itu kita tidak mengerti, itu rahasia Tuhan. Kemungkinan seisi keluarga bisa selamat, itu tafsiran kita. Tapi ini kan rahasia, kita lagi bicara tentang itu. Tentang predestinasi itu sesuatu yang tidak kita tahu, kita tidak mengerti. Ya. Nah, tapi Pak Inmer sudah pakai istilah itu ya. Jadi kita lihat ya, seisi keluarga. Jadi apakah saya dipilih untuk diselamatkan atau tidak saya ketahui? Dan karenanya bukan urusan saya dan bukan pedoman hidup saya. Pedoman hidup saya itu Tuhan yang memerintahkan saya untuk percaya. Nah, ini menarik ya. Jadi bukan urusan saya, artinya itu masalah masalah predestinasi itu bukan urusan kita, urusan Tuhan.
Ya. Menjadi pedoman hidup dan bukan pedoman hidup saya. Ya. Itu semua karena dikerjakan dari atas, bukan dari bawah. Ya, ini berbeda dengan konsep Armenian ya. Konsep Armenian itu sangat terbalik. Mengapa? Karena dari bawah ini bersumbangsi. Ada apa kerjasama antara dari atas, dari Allah, dari Tuhan Yesus, tapi juga ada andil dari manusia. Dan kalau saya diizinkan untuk menyebut nama satu pribadi yang saya baca tulisannya, yaitu Pak Erastus Sabdono. Dia berbicara tentang soteriologi, tentang keselamatan itu ada andil manusia. Padahal manusia sudah mati. Startingnya dari situ aja sudah selesai. Konsep Pak Erastus sudah gugur. Orang sudah mati harus ada yang bangkitkan dia. Sudah dibelenggu, diikat. Itu ajaran Yesus ya, dibelenggu. Orang itu nggak bisa membuka belenggunya sendiri. Dia harus dimerdekakan. Siapa yang dimerdekakan? Yesus yang merdekakan. Semua manusia sudah dibelenggu dosa. Menjadi doulos hamartia. Yang untuk mengalami soter harus Yesus. Dan itu terkait karena soter, itu terkait dengan predestinate. Menarik ini ya. Tirsa mau beri masukan? Atau Ronald? Nggak apa-apa, kita diskusi. Ya. Beri kesempatan kepada yang belajar bersama untuk memberi masukan. Ya, nanti kalau saya salah, saudara perbaiki. Saudara salah, kita saling menolong. Atau mungkin saya hanya ekstrim di bagian ini, tapi saudara punya pendapat, itu juga kebenaran esensial. Nah, itu kita harus integrasi, satukan. Ya, mungkin ada yang berpikir berbeda, tapi itu kebenaran. Nanti sebentar kita akan lihat di bawah ya. Ada dua kebenaran, kemudian sepertinya dia bertabrakan, dia berkontradiktif. Wah, itu menarik. Nanti dijelaskan di sini. Malam ini kita mungkin sampai ke situ ya. Jadi kita lihat. Ini bagian A ya. Ada yang mau beri masukan? Silakan. Karena Oke, ada sedikit Pak. bagian-bagian yang sulit. Mari Pak Lawrence. Lawrence. Oke Pak, terima kasih. Mungkin nanti diklarifikasi Pak. Ini kan kita masih belajar Pak. Jadi Oke. Ah, untuk yang saya pahami dan juga yang saya pelajari mengenai kisah para rasul yang ke-20, kisah para rasul yang tadi Bapak bahas, saya pikir tendensinya menekankan pada komunitas, di mana kehidupan abad pertama awal gereja tahun 33 ke atas itu kan kehidupan orang-orang percaya, orang-orang yang percaya kepada Yesus itu selalu berkumpul di berbagai tempat untuk merayakan segala ibadah dan lain sebagainya. Nah, jenis yang ditekankan pada ayat itu adalah bahwa satu orang percaya itu seusir rumahnya akan diselamatkan. Saya pikir bahwa satu orang percaya itu kan personal, itu artinya pemilihan itu itu atas kehendaknya Tuhan, itu bersifat rahasia dan itu adalah kehendaknya Tuhan. Dan manusia atau orang-orang paling ayat yang dibahas itu mengatakan bahwa satu orang percaya itu bisa saja jadi satu kesempatan untuk memberitakan Injil, untuk bisa memberitakan firman. Karena kita lihat bahwa dari garis besar predestinasi, sarana yang dipakai adalah firman Tuhan atau Injil atau Alkitab itu sendiri. Tujuannya adalah memberitakan Injil, masalah dia percaya atau tidak, itu adalah itu adalah karyanya Tuhan. Dia mau percaya atau tidak, itu bukan tanggung jawab, itu tanggung jawabnya Tuhan. Itulah pekerjaan Tuhan. Tugas kita hanya memberitakan Injil. Mungkin itu saja Pak. Oke. Nah, itu sudah tepat, Lawrence. Tepat, itu sudah tepat ya. Jadi di dalam satu rumah ada yang memberitakan Injil. Tapi masalahnya apakah serumah seperti contoh ya di saya ya. Nah, ini hanya experience ya. Adik nomor 2 saya sampai mati dia pindah ke seberang. Adik istri paling bungsu yang sudah Kristen sekarang masih hidup. Nggak tahu kalau dia bertobatkan waktu Tuhan ya, Kairos ya. Kalau memang dia terpilih, dia dipilih. Itu saya yang
baptis, saya yang katekisasi. Tapi kemudian dia berpindah. Apakah saya harus mengingatkan dia? Oke, saya mengingatkan. Ya, memori, itu terkait memori. Ingatkan dia. Karena saya kan konseling dia lama. Ya, waktu itu saya menjadi gembala. Dia dibaptis, terima surat baptis. Karena di saya ada CD katekisasi. Ikut juga. Nah, tapi dia di dalam pergaulan, di kampus, ketemulah suaminya. Suaminya seberang. Dan keras. Dia yang ikut. Nah, itu family tapi agak kecil. Kalau family agak besar, wah, istri saya satu keluarga, baik dari mertua laki, perempuan, semua seberang. Saya sering bertemu mereka, iya, sering diskusi, yes. Ada beberapa yang sudah haji. Tapi yang bertobat, ini mertua saya, yang laki, mertua saya yang perempuan, dan beberapa adik. Tapi tidak semua. Nah, ini perbandingan aja ya, perbandingan. Ini contoh, tapi ini kan contoh yang ini pengalaman ya. Tadi saya sudah katakan hati-hati ya, pengalaman kemudian dijadikan pengajaran. Nah, nggak boleh itu ya. Itu harus harus benar-benar dipegang. Karena pengalaman dengan Tuhan, kita dengan Tuhan itu kan sifatnya kan pribadi dan pengalaman dengan Tuhan itu kan unik. Setiap pribadi kan unik. Ya, harus belajar di keunikan. Itu di antropologi harus dipelajari tentang keunikan. Itu bagus belajar dari Anthony Hoekema, salah satu ya. Karena dia orang reform, jadi belajar dari dia. Ada banyak juga ya tentang siapakah manusia ya. Itu ya, menurut Alkitab antropologi. Jadi tadi baik ya. Lawrence singgung tentang satu komunitas. Satu komunitas ada di PL. Saya sudah memberikan contoh ya. Itu di PL. Tapi kemudian menjadi dua bagian yang disebut Israel itu ya. Ah, Yaitu di Roma tidak semua keturunan Abraham adalah anak Abraham. Karena ada anak yang secara lahiriah. Tidak semua orang Israel adalah orang Israel. Ada yang lahiriah. Ya, itu menarik kalau sudah sampai ke situ. Ya di split itu ya, dibagi. Dan yang bagi Tuhan. Melalui Paulus yang kemudian menuliskan hal itu. Itu menjadi menarik. Jarang orang menyelidiki hal-hal seperti ini ya. Tapi kita kalau kita belajar teologi reform, kita berpikir harus makin hari makin tajam. Tapi harus penuh pergumulan supaya alami potiso, illumination, pekerjaan Roh Kudus ya. Sehingga benar-benar kita mengakar kepada Alkitab. Oke, kita cukup lama di sini ya. Ya, bagian Shalom Bapak. Bapak, iya, iya. mungkin saya tambah sedikit saja Bapak ya. Eh, Tadi saya sendiri setuju dengan Bapak ini sebagai pengalaman, tapi di satu sisi jangan kayak macam kebanyakan orang, ada beberapa orang yang saya temukan ini kadang memutlakan hal ini dijadikan hukum bahwa satu orang percaya, semua orang percaya. Tapi saya tidak, saya sendiri menolak pandangan itu. Karena kalau memang seisi rumahnya diselamatkan, saya kira kalau misalnya seisi rumah diselamatkan, mungkin Tuhan sudah mempredestinasi mereka. Itu saja Pak. Terima kasih. Iya, itu dilihat dari experience ya. Ada pengalaman-pengalaman di dalam keluarga. Ya, dan itu bukti otentik. Ya, pengalaman itu juga bisa menjadi salah satu bukti ya. Oke, kita bagian B. Ini tadi saya sudah bicarakan perintah kepada semua orang, PI kepada semua orang. Mengapa harus kepada semua orang? Karena kita tidak tahu siapa yang dipilih. Tugas kita harus. Kalau kita sudah tahu dipilih, kita milih-milih juga. Nggak kepada semua orang, tapi kepada semua orang. Namun ada yang berpendapat bahwa saat itu seseorang tidak perlu dipedulikan. Ini Injili.
apakah diselamatkan atau tidak. Tidak perlu dipedulikan. Artinya, itu soal keselamatan, itu bukan urusan kita. Sehingga itu digunakan kalimat ini ya, tidak perlu dipedulikan. Mengapa? Kita tugasnya menginjili. Untuk orang bertobat, orang terima Yesus, itu pekerjaan Roh Kudus. Ya. Tapi tugas kita harus jalan. Ya. Amanat agung ini harus dijalankan. Ya, kalau pengalaman saya sudah tidak seperti berapa puluh tahun lalu ya. Nah, ini bukan lagu dari Ambon ya, berapa puluh tahun lalu, bukan itu. Tapi pengalaman saya pernah membaptis 103 orang sekaligus. Jadi 7, saya tugas di Sumatera itu masuk di daerah pedalaman, di situ ada transmigrasi PIR, perkebunan inti rakyat. Nah, di transmigrasi PIR itu dibagi 7 wilayah. Dan kami bertiga yang pegang itu. Saya, Heller Pasaribu, orang kita Tapanuli, orang Batak. Kemudian satu Aturkian Lase. Kami tiga itu keliling. Ya. Jadi kami pelayanan di situ. Kami mulai dari satu kakak. Orang kita Tapanuli. Saya masih ingat itu marga Tobing. Ya, Tuhan bekerja dengan macam-macam cara. Bukan satu cara. Itu pengalaman. Ya. Tiap orang tadi saya sudah katakan pengalamannya berbeda. Tapi kami menjalankan ini amanat agung. Karena mulai dari Pak Tobing. Waktu kami jalan, kami ketemu satu keluarga dari Semarang juga orang Kristen. Tapi KTP-nya sudah diubah. Karena semua yang ikut transmigrasi itu KTP-nya itu diubah menjadi Muslim. Padahal mereka Kristen. Waktu saya kunjungi, itu kepala keluarga bapaknya katakan, saya Kristen Pak. Cuma ada aturan untuk ikut transmigrasi waktu saya di Semarang, itu diharuskan ubah KTP. Makanya saya jadi Muslim. Jadi ada 2 kakak kami mulai. Dan itu terjadi mujizat luar biasa ya. Ini bukan mujizat fisik ya. Kalau mujizat fisik sifatnya kontemporer, sama-sama mujizat. Tapi ada mujizat yang inner. Artinya dari dalam orang itu mengalami jamahan Roh Kudus. Sehingga mereka bertobat dan kami baptis 103 jiwa. Ya, rata-rata orang dewasa. Ya. Kami baptis 1 kali di sungai. Di sungai di daerah transmigrasi. Sekarang saya sudah sulit, mungkin ya sudah itu waktu Tuhan ya bisa 103. Ya ini menjalankan amanat agung. Siapa yang nyangka? Pelayanan saya pikir di daerah trans ya mendoakan orang sakit, ada yang sembuh, heboh. Tapi pelayanan lain ada juga. Kami main pingpong, saya buat lapangan voli, minta dari sinode untuk kirim bola voli 4 net. Jadi kami buat 4 lapangan voli. Nah itu kami. Saya Aturkian Lase, kemudian Heller Pasaribu. Ya. Kami buat metode itu. Saya tidak bisa main gitar. Si Heller Pasaribu bisa, Aturkian Lase bisa. Cuman saya WL. Selama saya di I3, kalau KKR, saya disuruh tampil untuk WL KKR. Ada seminar, saya disuruh host, pimpin seminar. Karena suara saya. Nanti saya buktikan nanti ketemu Pak Anton. Ketemu Tirsa yang masih di kampus. Apakah suara saya jelek atau tidak? Ini intermiso ya. Karena saya kadang dengan istri pergi ke mall dekat rumah ya. Itu apa ini Mall Surabaya itu. Nah, itu kan di ruang tempat makan itu ya, apa itu food court. Ya, banyak tempat-tempat jenis makanan. Di situ ada musik full. Ketika saya hadir, itu hostnya datang ke saya minta nyanyi. Ya saya nyanyi lagu umum tapi ya. Oh mereka ketagihan. Tiap saya makan di situ pasti, Pak bisa nyanyi satu lagu. Kadang saya tolak, kadang saya ya nyanyi aja. Sudah diminta. Ya ini hanya intermezzo. Tapi kita lihat di sini ya menarik. Yang kedua, dalam hal yang terkait dengan dosa atau bersifat dosa. Jika ada orang yang berbuat jahat kepada kita, dan kita digoda oleh setan untuk membalasnya, maka kita tidak boleh. Ya.
Berdasarkan apa? Mungkin saya diperintahkan untuk membalas. Padahal pada hal ini bertentangan dengan hukum kasih dalam Alkitab. Itu Matius ya, kita sudah tahu itu. Juga, nah ini contoh-contoh aja ini ya. Juga berbicara tentang mencari pasangan hidup. Apakah diperbolehkan orang percaya ya mencari pasangan hidup seseorang yang tidak seiman, tidak beriman? Nah, padahal Paulus sudah gariskan itu ya, menegaskan dalam 2 Korintus pasal 6 ayat 14a. Nah, jadi ini contoh-contohnya hal berbuat dosa ini. Ya, bagian yang pertama digoda, kemudian membalas. Apakah waktu membalas itu perintah untuk membalas? Bagaimana tentang hukum kasih makanya di sini dalam Alkitab? Balasan itu milik Tuhan. Tapi di sini karena kita berbicara tentang konflik di sini antar pribadi. Nah, ini berarti yang dilibatkan apa? Emosional. Baca bukunya Pak Tong tentang emosi yang dikuduskan. Saya waktu ambil kuliah PAK 2 tahun itu dengan gelar MACE, Master of Art Christian Education, saya belajar ini tentang EKI, ESKI, AIKI. Nah, saya belajar tentang itu. Kemudian tiba yang menarik ini kan tentang masalah emosi, ya, emosional. Pak Tong tulis itu emosi yang dikuduskan. Menarik bukunya itu. Saya sudah membaca beberapa buku tentang emosional, ya, pendidikan emosi. Saya baca. Ada yang saya terima dari terakhir-terakhir ini ya, belum lama ya, mungkin belum setahun. Ada tentang emosi yang dikuduskan yang ditulis oleh Ferry Young, PhD. Sekarang dia di Amerika. Dia orang Surabaya, orang Chinese, lulusan sekolah Universitas Kristen Petra. Kemudian dia bertobat, kuliah di Amerika sampai dia punya gelar PhD. Dia menulis 2 buku dalam PAK. Satu buku dia tulis tentang pendidikan emosi di dalam Alkitab. Wah, itu menarik. Saya punya dictionary khusus tentang PAK, tapi semua dalam bahasa Inggris ya. Nah, saya sering gunakan itu ketika mengajar PAK, karena ini dictionary. Saya melihat tentang emosional di dalam pendidikan. Nah, mengapa saya kaitkan ini? Karena ini emosinya yang digerakkan. Ya, membalas ini kejahatan dengan kejahatan. Membalas. Ini emosional yang tidak terkontrol. Makanya Pak Tong menulis emosi itu harus dikuduskan. Di dalam Ferry yang tadi dikatakan bahwa emosi itu bukan dimatikan. Nggak boleh. Tetapi itu harus dididik secara biblical atau secara teologis, emosi kita. Biasanya kita berpikir yang dididik kan ini otak kita, pikiran. Tapi itu ada emotional intelligence. Nah, itu menarik ini ya. Nah, ini contoh di sini. Nah, sekarang ini semua emosi di sini. Nah, tentang masalah pasangan hidup itu melibatkan emosi nggak? Tapi bukan emosi tok. Ya, tok itu bahasa Jawa ya. Emosi, hanya emosi doang. Enggak, ya, bukan hanya emosi doang. Ya, harus punya dasar biblikanya yang mengontrol emosi itu. Yaitu kalau saya menggunakan bahasa teks Yunani itu namanya oida. Ya kita harus belajar Alkitab, kita punya pemahaman yang deskriptif, atau kita punya pemahaman tentang dogma. Nah, setelah itu kita kaitkan dengan emosional kita, termasuk dalam memilih teman hidup. Ada yang tidak boleh, diharuskan tidak boleh, tidak seiman tidak boleh. Ini 2 Korintus, pasangan yang tidak seimbang, yaitu tidak seiman. Nah, itu di dalam 2 Korintus, dan ini konsep, ini terkait dengan emosi. Jarang sekali orang bicara tentang emosional. Ya. Baca bukunya Chamberlain. Ya. Emosi itu juga dia kaitkan dengan pikiran. Karena waktu dia memikirkan, bisa muncul di dalam pikiran itu terkait dengan emosi. Dia bisa emosi. Salah pikirannya, berpikir, itu tercetus di dalam emosi dia. Perasaan dia ya. Nah, itu menarik. Cuma hal seperti ini jarang sekali dibicarakan ya.
Jadi ini dalam hal berdosa. Ya. Sekalipun Allah menentukan dan mengatur terjadinya dosa, sehingga dosa itu pasti terjadi, tetapi pada saat dosa itu ya dilakukan atau melakukan itu dengan kemauannya sendiri, keputusan sendiri, maka harus ada tanggung jawab. Ya. Jadi lihat si siapa nih? Adam. Dia mati karena berbuat dosa. Berbuat dosa yaitu tidak taat kepada perintah Allah. Ya, dia tidak taat. Dia melakukan dosa. Itu kemauannya sendiri, bukan kemauan Allah. Allah sudah berikan statement ke dia ya. Dia sudah mendengar dengan jelas. Tapi dia mengambil keputusannya. Itu juga dalam kontrol Allah. Nanti sebentar saya berikan ayat firman Tuhan itu ya. Tentang Allah membiarkan mereka itu terikat kepada pikiran-pikiran yang penuh dosa. Ya, membiarkan. Ini menunjukkan bahwa kebebasan manusia tidak dibuang, tetapi dibuang, tetap ada. Nah, sekarang Calvin katakan, mengemukakan, kami menempatkan suatu perbedaan di antara pemaksaan dan kepastian dari mana terlihat. Ya, terlihat apa itu? Terlihat ya, ia berdosa. Tetapi ia berdosa dengan sukarela. Ini di dalam institut yang book 1 ya, chapter 4, number 1. Nah, ini ya, institutus. Saya punya ini juga dalam bahasa Inggris ya. Sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Kemarin dijual 750.000 di seluruh GRII yang ada di Indonesia. Karena saya di Surabaya kan di GRII. Jadi kita lihat di sini tentang dosa. Ya, ini ada yang melanggar. Ini terkait dengan emosi. Yang sekarang di sini ini tentang penetapan dosa dan tanggung jawab manusia. Nanti Bapak Ibu pasti tanya, kalau gitu manusia punya kehendak bebas. Kehendak bebas itu saya sudah jawab kemarin, diberikan oleh Allah. Jadi kehendak bebas itu berasal dari Allah, bukan berasal dari pilihan. Ada kemarin satu teman kita dari S2 yang ikuti ya pembelajaran kita, itu dia berbicara tentang itu kehendak pilihan. Karena dia harus memilih antara mengikuti apa yang Allah katakan dan kemudian di kemudian hari dia harus mengambil keputusan apakah yang Allah katakan atau yang si ular katakan. Nah, itu kan dia memilih dan dia memilih tunduk kepada perkataan ular. Ini institutio bagus ya. Sangat baik. Saya lagi lihat buku di sini karena ada John Calvin punya buku di saya itu ada beberapa ya. Ya lumayan banyak. Ya. Wah, sudah saya pindah ya. Karena ada 3 meja di saya gunakan 3 meja kebetulan di rumah mejanya banyak. Ya ada 7 apa 8 jadi saya taruh buku-buku di meja itu. Kasihan juga ya. Tapi kita belajar di sini ya. Nah, ini ya. Tentang ini di Calvin menulis tentang itu. Nah, sekarang kita lihat di dalam hal bersifat dosa kita lihat dasar Alkitab. Dasar kitab sucinya, ya, biblikalnya. Nah, sekarang tolong baca, enggak usah baca ya sini sudah. Dalam Keluaran 7 ayat 3. Ini terkait dengan bagaimana Allah bekerja di dalam hati Firaun. Lihat Allah mengeraskan. Namun pada saat ketetapan Allah itu terlaksana, ternyata Firaun punya ini ya dari dalam dirinya sendiri. Itu Keluaran pasal 7 ayat 13. Nah, ini kan ada apa ya? Ada percampuran di sini ya. Allah yang mengeraskan hati. Tapi kemudian setelah itu dikatakan namun pada saat ketetapan Allah itu terlaksana, ya, ternyata hati Firaun sendiri yang mengeraskan hati. Nah, itu ayat-ayat firman Tuhan itu ada. Coba Kri tolong baca ya. Keluaran pasal 7 ayat 13. Kita harus hati-hati kalau sudah berurusan dengan ayat firman Tuhan ya. Keluaran pasal Keluaran 7 ayat 13. Menarik. Keluaran
pasal 7 ayat 13, tetapi hati Firaun berkeras sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Hmm. Jadi maksudnya apa di sini? Seperti yang difirmankan Tuhan. Hatinya ditulis dulu keras, tapi seperti yang difirmankan. Artinya apa? Tuhan memegang hati raja kafir ini. Ya, Tuhan tahu bahwa dia akan keras hati. Nah, itu ya. Coba lihat ayat 22-nya. Baca ayat 22. Ayat yang ke-22, tetapi para ahli Mesir membuat yang demikian juga dengan ilmu-ilmu mantra mereka, sehingga hati Firaun berkeras dan ia tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Ini menekankan utusan, yaitu Musa. Ya, ada dua ya, Musa dan Harun yang menghadap Firaun. Jadi lihat hatinya seperti dipermainkan. Kalau kita baca terus, kadang dilembutkan, kadang dikeraskan. Dan itu Allah yang kerjakan. Tapi di sini juga ada peran dari Firaun sendiri. Itu ayat-ayatnya banyak ya kalau kita baca ya. Jadi kita tidak baca semua ayat-ayat itu ya. Jadi dasar di kitab suci ada ini. Ya, Allah sudah menetapkan. Ya. Kemudian bagian yang berikut kita lihat juga dari diri sendiri, dari Firaun itu, hatinya sudah keras. Apalagi dia bukan umat Allah. Ya, dalam konteks itu dia bukan umat Allah. Tapi Allah tetap berintervensi di dalam dirinya. Kalau kita bandingkan dengan Raja Kores di dalam 2 Tawari pasal 36, itu juga menarik. Minggu kemarin kita baca itu ya. Ketika hati Kores itu dilembutkan oleh Allah. Sehingga dia mengizinkan orang Israel kembali ke Yerusalem, Israel Selatan ya. Orang Israel waktu itu ya, Nehemia, masih utuh ya. Kembali ke Yerusalem untuk membangun. Ya, itu menarik. Ya, itu muncul lagi di dalam Nehemia pasal 1 ya. Tuhan bekerja di dalam hati orang yang tidak percaya. Tuhan pemilik hidupnya orang percaya. Walaupun orang percaya itu tidak percaya kepada sang pemilik hidup. Tapi dia tidak menghindar bahwa Tuhan bisa kendalikan dia. Ya, dan itu tidak terkait dengan keselamatan. Nah, ini yang menarik ya. Jadi dasar firman Tuhannya kita lihat ada di situ. Sekarang Ayub 1 ayat 21. Tuhan mengambil. Tetapi dalam ayat 15-17, orang-orang Sheba dan Kasdim melakukan dengan kemauan mereka sendiri. Nah, ini menarik ya. Ayub 1 ayat 21. Teruskan 15 ayat 15 ayat 17. Ini contoh-contoh ya. Yesaya 10 ayat 5 sampai 7. Asyur adalah alat Tuhan untuk menghukum Israel, tetapi Asyur melakukan sendiri dengan caranya, cara lain ya. Jadi lihat Tuhan ya menghukum bangsanya Israel, yaitu melalui Asyur. Juga Asyur di sini ada dualisme di sini ya. Asyur mau melakukan sendiri. Nah ini digabung ya, dua hal digabung. Ada yang dari Tuhan, ada yang dari diri sendiri. Tapi ini sama-sama, persamaannya sama ya. Ya. Tuhan mengendalikan hati, tetapi hati Asyur juga sendiri, dia mau melakukan. Menarik ini yang seperti ini ya. Bagian B, salah satu pertanyaan yang paling sering adalah dalam persoalan ini. Jika Allah sudah menentukan ya sesuatu ya, bagaimana mungkin manusia bisa memiliki kebebasan? Tadi kan itu contoh-contoh toh, melakukan sendiri ya, ada kebebasan di situ. Atau memilih, kebebasan dalam memilih. Dan bahkan harus bertanggung jawab. Ya, jadi itu tetap Tuhan tuntut pertanggungjawaban kepada Tuhan. Ya. Agak sulit di sini ya. Saudara melihat ada kesulitan di sini? Ada dua hal. Ini saya kutip buku ini. Ya, ada referensinya. Nah, sekarang jawabannya.
Satu, tidak ada orang yang dapat mengharmonisasikan kedua konsep yang sepertinya berkontradiksi. Nah, kan berkontradiksi. Allah menetapkan dari dirinya sendiri ada kemauan, ada kehendak. Yang itu dikaitkan dengan kebebasan atau kehendak pilihan. Ya, nah sekarang ini dikatakan ini berkontradiksi. Saya kecilkan baru saya besarkan ya. Nah, sedang orang reformat melihat, nah ini orang kita, orang reformasi. Kedua hal ini sama-sama diajarkan dalam Alkitab. Mari baca Roma pasal 9 ayat 19 sampai 21. Tolong kriya, tolong baca. Roma Roma pasal 9 9 ayat 19 sampai 21. ya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apa lagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia? Maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda yang dipakai guna tujuan yang mulia dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Hmm? Ada hal yang biasa, ada yang mulia. Ya, artinya bagi itu doksa ya, bagi kemuliaan Allah. Ada hal yang untuk umum biasa saja. Tapi dua-duanya itu dari sana, dua konsep itu. Ya, dua konsep yang sepertinya berkontradiksi. Ya, jadi mau dicoba harmonisasi itu tidak gampang. Nah, ini reformat itu ya. Sebab itu orang reformat mengajarkan kedua hal ini tanpa mengharmonisasikan ya sebagai merupakan wujud kesetiaan dan ketundukan kepada Alkitab. Artinya Alkitab menulis dua ini dan orang reform katakan itu dua-dua benar. Ya. Sebagai kitab yang melampaui akal kita. Kok ada dua? Itu sama-sama kebenaran. Ya. Dan Tuhan singkapkan ya dua hal yang berjalan bersama-sama. Itu kebenaran. Ya. Tidak berkontradiktif. Tapi itu tidak bisa diintegrasi kebenaran-kebenaran yang bersifat spesifik seperti ini. Sepertinya berkontradiksi. Ini menarik sekali ya. Sangat menarik. Saya lanjut ya. Oke, dalam hal ini nanti kita lihat tuh para scholar reform memberikan komentar untuk bagian ini ya. Dalam hal yang lain kita juga menemukan hal yang sama. Misalnya kita percaya kepada Allah. Hal Allah itu Maha tahu. Tetapi kita juga percaya bahwa Allah menciptakan neraka untuk orang-orang tertentu yang ia tahu itu pasti akan selamat. Kalau memang ia Maha Kasih dan Maha Tahu, sekarang digabungkan dua ini. Ini the attributes of God, kasih dan Maha Tahu. Ini nah, mengapa ia tidak hanya menciptakan orang yang pasti masuk surga? Nah, ini kan pandangan orang. Kita harus yakin bahwa tidak ada orang yang mampu mengharmonisasikan kedua hal ini. Ada orang berusaha untuk satu aja. Mana kalau satu aja, pandangannya apa akibatnya? Itu pandangan orang saksi Yehova, bahwa tidak ada neraka. Kalau tidak ada neraka, semua orang ke sorga. Itu saksi Yehova. Saya punya sekitar 80 halaman yang saksi Yehova itu ya. Karena saya pernah buat seminar di Lumajang itu ya, di Gereja Betani mereka minta saya pergi presentasi itu dan bagi makalah sampai di 78 halaman ya membicarakan tentang doktrin dari saksi Yehova. Nah, mereka tidak mau dengan neraka. Nah, sekarang ini ada neraka kok ada sorga. Dua hal. Ya. Namun orang Kristen percaya dan mengajarkan kedua hal ini. Di dalam predestinasi kan? Itu predestinasi ganda. Ada yang harus masuk ke neraka, ada yang masuk sorga. Dan itu sama-sama sudah ditentukan. Dua hal.
Itu berkontradiksi, tapi penentunya Allah di situ. Sebab Alkitab memang secara jelas mengatakan ya, namun mengapa dalam hal doktrin pemeliharaan Allah kita tidak berpendapat sama seperti di atas? Ya, di atas yang kita sudah lihat. Ya. Allah memelihara orang itu sampai ke dalam sorga. Dan Allah memelihara orang itu sampai ke dalam neraka. Nah, sekarang kita mau lihat ya. Ini Lorraine Bottner. Ini ya, Reformed ini. Itu bukunya aja The Reformed Doctrine of Predestination. Predestination. Nah, ini apa dikatakan oleh Bottner. Tetapi sementara Alkitab berulang kali mengajar bahwa penguasaan providensia itu terkait dengan berkuasa, bijaksana, dan suci. Alkitab tidak pernah berusaha untuk memberikan informasi tentang bagian diperdamaikan atau diharmonisasikan dengan kebebasan manusia. Wah, ini keras banget ini, ya. Butler ini keras luar biasa ya. Di dalam bukunya itu ya, The Reformed Doctrine of Predestination. Ia berkata bahwa mungkin hubungan antara kedaulatan Allah dan kebebasan manusia bisa diseimbangkan ini ya. Disimpulkan. Coba saya lihat ya. Nah, disimpulkan dengan, saya kecilkan ya, dengan cara terbaik, ini Bottner ya, orang reform nih. Oh, terlalu gede. Terlalu kecil. Disimpulkan dengan cara terbaik, dengan kalimat, Allah memberikan dorongan dari luar sedemikian rupa, sehingga manusia bertindak melalui dirinya sendiri, tetapi melakukan secara tepat apa yang telah Allah rencanakan baginya untuk dilakukan. Ini maksudnya idem di sini, ini sama-sama dikutip dari The Reformed Doctrine of Predestination. Penulisnya sama ya, Bottner. Jadi lihat ini, pandangan dia. Jadi apa yang ditindakan manusia, apa yang dilakukan manusia, dikatakan Allah memberi dorongan dari luar. Ya, dengan cara Allah, kalau sedemikian rupa ya, itu cara Allah. Ya, manusia bertindak. Melakukan dengan cara yang tepat apa yang telah Allah rencanakan baginya untuk dilakukan. Jadi apa yang dilakukan itu dikendalikan oleh Allah. Di baliknya ada Allah. Ini menurut Bottner. Sangat menarik yang gini-gini ya. Nah, Charles Spurgeon, Hudson Spurgeon. Apa dia katakan apa di sini? Manusia bertindak sesuka hatinya. Bagaimanapun dikalahkan oleh pemerintahan yang berdaulat dan bijaksana. Ah, ini tentang kedaulatan ya. Bagaimana dua hal ini bisa dibenarkan? Dia katakan saya tidak bisa menjawab. Nah ini Spurgeon jujur, saya nggak bisa jawab. Kadang kita coba, oh harus jawab semua. Dia katakan itu ada wilayah yang tidak jelas sehingga dia katakan saya tidak bisa jawab. Ya, menjawab, mengetahui tentang tindakan kebebasan manusia dan kedaulatan Allah bertemu. Wah, ini dua hal bertemu. Dia katakan ini aneh. Tetapi keduanya adalah, ini apa ya? Keduanya adalah apa ini? Menarik ini ya. Adalah kebenaran. Kebenaran besar. Allah telah memprediksi segala sesuatu, tetapi manusia harus bertanggung jawab. Sekarang baca Roma 1 ayat 21 kalau tidak salah. Ayat 24. Tolong Kriya baca. Ya. Roma 1 ayat 24. Roma 1 ayat yang ke-24. Karena itu Allah menyerahkan mereka kepada keinginan hati mereka akan kecemaran sehingga mereka saling mencemarkan tubuh mereka. Tak seperti di dalam Kejadian pasal 2, Allah yang memberi kebebasan. Sekarang Allah menyerahkan kepada kecemaran mereka.
Mereka memang orang cemar. Apa artinya ini? Allah membiarkan. Itu Spurgeon ambil dari ayat itu ya. Nah, sekarang lanjutan dari Spurgeon. Dia mengungkapkan tentang tentara yang tidak mematahkan kaki Kristus. Ini menarik ya. Tetapi menusuknya dengan tombak. Nah, itu ada ayatnya ya. Bagi Spurgeon, pendapat Spurgeon ini, mereka bertindak dengan kehendak bebas mereka. Tetapi pada saat yang sama, mereka sedang menggenapi rencana kekal Allah. Menarik. Ini kan dua hal toh. Mereka bertindak sesuai dengan kehendak bebas mereka. Tapi pada saat yang sama, kata Spurgeon, itu menggenapi rencana Allah. Jadi dua hal. Ya. Peristiwa tentang Yesus, tentang kaki yang tidak dipatahkan, tapi diganti dengan menusuk, itu kehendak kemauan mereka. Tapi itu juga Allah memang sudah berkehendak untuk mereka melakukan itu. Tidak dengan mematahkan, tapi dengan apa? Dengan tombak. Dua hal dikaitkan. Dan itu dikatakan sama-sama kebenaran. Yang berikutnya ya, Aturpi. Dia katakan apa? Dua hal yang tidak perlu diperdebatkan. Wah, Allah itu berdaulat, manusia itu bertanggung jawab. Bertanggung jawab terhadap apa yang dia lakukan. Menekankan kedaulatan Allah tanpa juga melihat tanggung jawab manusia sebagai ciptaan akan cenderung kepada konsep fatalisme. Fatalisme atau fatalisme. Nah, ya. Terlalu memperhatikan pemeliharaan tanggung jawab manusia sehingga tidak mengindahkan kedaulatan Allah sama dengan meninggikan makhluk ciptaan dan merendahkan sang pencipta. Nah, ini Aturpi. Menarik? Bagian terakhir. Charles Hope. Allah bisa mengontrol Mic-nya di mute, Pak. Bapak mic-nya belum dinyalakan, Pak. Jadi malam ini kita fokus ke tema ini. Ya. Nanti berikut minggu depan masih kita di hari Kamis karena saya nanti sampai S2 itu hari Kamis itu nanti pada mata kuliah saya mengajarkan tentang teologi Paulus. Ya. Nanti itu di bulan September, Oktober, November. Ini saya masih mengajar di S2 hari Senin. Hari Kamis nanti di apa tadi saya katakan ya? September, Oktober, November. Ini saya sedang mengajar di S2 isu-isu tentang proper teologi. Ya, itu tentang Allah. Ya, saya sedang mengajar itu. Jadi saudara lihat ini ada hal yang tidak familiar, jarang kita pelajari atau jarang kita dengar, tapi malam ini kita belajar. Ya. Nanti kita akan terus bertajam ya sampai kita selesai untuk mempelajari seluruh konsep predestinasi. Ya. Jadi kita lihat itu ya. Saya beri kesempatan untuk bertanya atau memberikan argumentasi. Silakan. Kita ada waktu 15 menit. Kalau enggak saya tekan ini ya, Charles Fox ini menarik sekali ini. Ini ya, seorang scholar yang luar biasa ini ya, banyak menulis buku. Bukunya tebal-tebal yang saya punya ya. Ini Allah tidak menghancurkan, tanpa menghancurkan kebebasan dan tanggung jawab mereka. Itu ya. Allah bisa mengontrol tindakan-tindakan bebas dari makhluk. Allah tahu mengontrol dia. Ya. Rasio makhluk yang ingin bebas, maksudnya manusia, makhluk di sini ya, ada rasionalnya. Tanpa menghancurkan kebebasan atau tanggung jawab mereka.
Jadi dia bukan jadikan manusia menjadi robot. Tapi di situ ada tanggung jawab yang dia tuntut. Sama dengan kita di dalam lingkup orang percaya. Kita sudah ditebus. Perbuatan kita harus kita pertanggungjawabkan. Sama kan? Itu yang kita lihat, belajar, ini kan di luar. Orang yang di luar. Kalau kita masuk ke dalam, khususnya yang sudah dipredestinasikan, kita bisa buat kesalahan. Sudah ada Roh Kudus, tapi kita bisa mendukakan Roh Kudus. Dan ketika kita mendukakan Roh Kudus, karpos kita, ya, moral yang kita lakukan, ya, itu tidak sesuai dengan, karena tidak dipimpin oleh Roh Kudus, tapi dipimpin oleh sarkinois atau sarkikos kita. Itu kan yang diajarkan Alkitab. Sehingga di dalam Wahyu, kembali ke Wahyu 14 ayat 13, segala perbuatan akan mengikuti, ya, sampai penghakiman terakhir. Nah, tadi itu Pak Anton di awal-awal katakan itu kan masalah mahkota kita berbeda. Nah, itu menarik. Itu pembelajaran eskatologi tentang mahkota. Dan itu mahkota itu terkait dengan pelayanan kita, terkait dengan perbuatan kita. Kalau pelayanan kita, kita melayani, ya, makin banyak pelayanan, makin banyak mahkota. Tapi kalau dari aspek buah, yaitu tentang kehidupan moral kita, nah itu juga nyangkut kepada itu tadi mahkota. Beda di antara kita. Sama-sama diselamatkan. Mahkotanya berbeda. Nah, karena ini, Allah langsung tidak menghancurkan itu, langsung habis di dalam diri kita tentang sarkinois, kedagingan kita langsung hilang karena sudah diselamatkan. Kan enggak. Masih ada. Itu pergumulan kita seumur hidup. Masih tetap ada. Dan itu menjadi atau terkait dengan di kemudian hari ketika masa penghakiman. Yang dihakimi itu perbuatan. Kalau keselamatan enggak. Kita sudah selamat. Yang dilihat itu perbuatan. Karena terkait dengan mahkota. Jadi bukan habis. Sama orang di luar itu. Di luar kita itu kan. Ya. Allah tetap mengontrol tindakan-tindakan bebas. Yang menurut rasio. Tanpa menghancurkan kebebasan dan tanggung jawab mereka. Tidak dihancurkan. Mereka harus bertanggung jawab terhadap apa yang mereka buat. Jadi menarik ya, malam hari ini. Ada hal yang baru Bapak Ibu? Atau saudara-saudara yang ikut malam ini, ada hal yang baru yang kita pelajari malam ini? Ada Bapak, justru saya baru pernah belajar model begini Pak. Yang begini memang jarang. Nah, ini saya gunakan ini para scholar ya. Nanti ada banyak scholar yang muncul ya, belum seluruhnya ya. Jadi semua diambil dari referensi ya. Mereka yang tulis ya, Arthur Pink punya, Spurgeon punya ya, kemudian Charles Hawkes punya ya. Memang kita harus kaya dengan referensi ya. Baru kita bisa lebih komprehensif dalam berpikir. Jadi mereka memberikan sumbangsi pemikiran kita kepada kita ya. Nah itu. Saya pikir sudah cukup ini ya sampai malam ini. Saya dari tadi ya, dari siang sampai malam ini baru kita selesai ya. Kurang beberapa menit saja ya, 10 menit ya. Menarik ya. Sekarang saya minta tolong Pak Anton tolong tutup dalam doa. Silakan Pak Anton. Pak Anton sibuk untuk rekam ya.